Halo anak-anak semua, apa kabar? Tidak terasa, liburan telah usai dan kita kembali ke sekolah. Nah, untuk pelajaran sosiologi, kita akan masuk ke bab 3. Ya, materinya itu mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Baik, saya akan memberikan penjelasan di bagian part 1 ini. Boleh siapkan pulpen dan kertas sehingga kalian boleh mencatat bagian-bagian yang penting. Nah, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang menjadi goals atau tujuan setelah mempelajari materi ini. Nah, jadi secara kurikulum, setelah mempelajari materi ini, kita boleh sampai kepada kemampuan kalian mampu untuk memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Itu kompetensi dasar yang akan dicapai dari segi pengetahuan. Nah, dari segi keterampilan di KD ini yaitu adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Jadi bisa dikatakan untuk bisa mencapai ini maka kita akan mempelajari materi ini secara bertahap sampai kepada kata kuncinya kalian paham dan mampu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Begitu ya. Untuk bisa mencapai kompetensi ada 4 tujuan belajar yang akan kita coba untuk capai ya, dimana di bagian bab ini ada 4 bagian yang akan dibahas, yaitu di bagian pertama kita akan membahas mengenai partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat ya. Ini akan terpecah melalui video part 1 dan part 2. Lalu di bagian kedua itu adalah mengenai bahasan kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Lalu yang ketiga itu membahas mengenai perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Gitu ya. Dan bagian yang terakhir yang keempat adalah kita akan membahas mengenai relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial di dalam kehidupan masyarakat dan publik. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Ayo, kalian melihat gambar apa ini? Gitu ya. Ya, benar. Ini adalah gambar Car Free Day yang sering ada di Jalan Sudirman. Ya, kalian boleh melihat begitu banyak orang berkumpul melakukan berbagai banyak aktivitas olahraga yang tentu saja ada yang jalan kaki, ada yang lari-lari kecil, ada yang bersepeda dan sebagainya. Nah, coba lihat apa yang unik dari gambar yang tadi saya bilang ini merupakan foto mengenai Car Free Day. Ya, kamu boleh menulis di buku tulismu apa yang menarik dari foto ini. Nah, yang kedua, coba kalian lihat lalu kalian pikirkan menurut kamu itu apakah ada hubungan antara gambar yang dilihat itu, yang Car Free Day itu, dengan materi kita yang kita bahas mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, untuk itu kalian boleh menuliskan pendapat kalian di buku. Nah, nanti pada saat sesi sinkronus saya akan bertanya kepada kalian apa jawabannya secara random. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya kalau kita perhatikan dengan teliti itu ya, ada perbedaan atau ada banyak ketidaksamaan yang terjadi. Nah, secara sosiologis istilah ketidaksamaan sosial itu ada 2 jenis, yaitu pertama yang dikatakan sebagai ketidaksamaan sosial secara horizontal, dan yang kedua adalah ketidaksamaan sosial secara vertikal. Nah, yang dimaksud dengan ketidaksamaan sosial horizontal itu ibarat garis, jadi garis sejajar begitu.
Ini mengindikasikan satu perbedaan antar individu atau kelompok, namun tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau di istilah sosiologi dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Nah, kalau ketidaksamaan vertikal itu ibarat garis. Kalau kita bilang garis vertikal, berarti kita akan menarik garis dari atas ke bawah. Itu artinya menggambarkan bahwa ada perbedaan antar individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih rendah atau lebih tinggi. Dan istilah itu di sosiologi dikenal dengan nama stratifikasi sosial. Nah, ketidaksamaan secara horizontal dan vertikal yang nyata di dalam masyarakat itu tidak bisa dihindari. Karena itu tadi ya, ada kata nyata, dan memang ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keberagaman yang variabelnya sangat banyak, begitu ya. Namun di sini kita akan belajar, jadi walaupun banyak keberagaman gitu ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal tadi, kita akan berusaha mewujudkan terjadinya sebuah kondisi yang dikenal dengan istilah harmoni sosial, yaitu kondisi di mana individu itu mampu hidup sejalan dan serasi, di mana individu itu dengan anggota-anggota lainnya atau kelompok itu dapat menjalani hidup secara baik sesuai dengan posisi sosialnya. Saat setiap anggota berusaha untuk menjalani posisi sosialnya, gitu ya. Nah, kita harus punya pemikiran bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat, itu kita juga perlu memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan budaya luhur. Nah, salah satu budaya yang ada itu adalah kita harus saling menghargai ketidaksamaan sosial atau perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Karena kita akan belajar bahwa kesetaraan atau bahasan mengenai kesetaraan itu erat hubungannya dengan kedudukan kita di dalam masyarakat. Ya. Karena kalau kita lihat, kata kesetaraan itu berasal dari kata setara atau sejajar. Sehingga kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu sebenarnya memiliki derajat yang sama. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh di foto itu ada mata sipit, mata belok gitu ya. Ada perbedaan antara bule dengan kulit hitam. Terus itu kalian boleh melihat ada warna mata yang juga berbeda. Itu sebenarnya menunjukkan banyaknya perbedaan, tetapi tidak membuat kita juga memandang bahwa orang-orang itu perlu diperlakukan berbeda, misalnya dengan berbeda gitu oleh karena mereka memiliki perbedaan warna kulit. Jadi tidak seperti itu, gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar di awal kita akan belajar dulu mengenai diferensiasi sosial. Ya teman-teman, seperti yang sering saya jelaskan begitu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk individu namun juga sekaligus makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial itu artinya manusia akan berusaha membentuk kelompok persekutuan hidup. Nah, di dalam kelompok-kelompok persekutuan hidup itu ya, manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan gitu, dan itu menimbulkan keragaman-keragaman. Nah, apa saja yang menjadi membuat persekutuan hidup manusia itu beragam? Yaitu bisa jadi kalau misalnya kita lihat dari ras yang berbeda, misalnya begitu, suku bangsa yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda mungkin, atau mungkin seperti perbedaan agama, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya memunculkan istilah masyarakat majemuk. Nah, istilah masyarakat majemuk menurut Furnival itu adalah masyarakat yang berkehidupan secara berkelompok, yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Secara singkat dikatakan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang beragam. Nah, keberagaman di dalam masyarakat itu tentu saja bisa menimbulkan keunikan. Misalnya kita bisa melihat bahwa ternyata ada ciri-ciri khusus ya atau keunikan dalam ras Kaukasoid yang
pasti berbeda ciri-ciri fisiknya dengan ras misalnya negroid seperti itu. Nah, tetapi perbedaan-perbedaan ini tidak hanya membawa atau memberikan konsekuensi dalam hal keunikan, karena bisa juga menimbulkan suatu sikap yang istilahnya dikenal dengan istilah partikularisme kelompok. Kalian masih ingat apa istilah partikularisme? Ya, kita sudah mempelajari itu di semester 1 ya. Tapi baik, kalau kalian lupa, saya kembali mengingatkan bahwa partikularisme itu adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau diri sendiri di atas kepentingan umum, gitu ya. Atau bisa dikatakan aliran politik, ekonomi, atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Jadi saya ulang sekali lagi, dikatakan bahwa paham partikularisme itu pada dasarnya cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan bersama atau kepentingan publik. Nah, bisa dikatakan juga bahwa partikularisme ini akan muncul di setiap kelompok persekutuan hidup manusia. Enggak, kalau bisa dilihat berarti potensinya sangat besar itu muncul untuk bisa menimbulkan potensi konflik apabila tidak disikapi dengan bijak, tentu saja. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkan kesadaran antar individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok itu untuk saling menghargai, menghormati, serta menekankan adanya prinsip kesetaraan di masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk membahas materi ini, coba kalian lihat di slide, saya memberikan kalian 5 kata kunci, di mana kalian saya minta untuk menuliskan atau mencari definisi dari 5 kata kunci ini. Kata kunci pertama yaitu adalah ketidaksamaan sosial. Kata kunci kedua hierarki. Kata kunci ketiga adalah perbedaan ras. Kata kunci keempat kesetaraan sosial. Dan kata kunci kelima status sosial. Setelah kalian mencari definisinya, silakan kalian tulis di kelas notes kalian, terserah di bagian mana saja. Yang jelas pada saat kita ketemu di sesi sinkronus, kalian harus ready share screen. Itu saja teman-teman, sampai ketemu di sesi sinkronus. God bless you.